Karena di satu sisi ini memang bisa mengakibatkan koreksi harga saham Antam terus berlanjut, tetapi di sisi yang lain justru ini bisa menjadi momentum Anda bisa serok Antam di harga yang murah. Jadi mungkin gambaran strategi untuk investasi di Antam ini ketika dia koreksi sampai di PBV1 atau sampai di bawah PBV1-nya, sampai pada pembukaan perdagangan sesi kedua di hari Rabu, terpantau Antam terus mengalami penurunan. Kita akan lihatlah menjelang pembayaran dividen di 2 hari ke depan untuk Antam ini. Ya, kita lihat datanya, Antam akan membayarkan dividen pada tanggal 7 Juni atau pada hari Jumat nanti. Apakah yang banyak masuk di Antam ini akan kembali reinvest karena harganya sudah makin turun? Oke, salam IHSG, investor harus selalu gembira. Kalau kita pantau dari kinerjanya, memang Antam di Q1 2024 ini laba bersihnya turun 80% lebih dibanding dengan Q1 2023. Sekalipun memang ada penjelasan dari pihak manajemen bahwa ferronikel dan juga nikel yang diproduksi di Q1 yang tidak dijual karena terbentur dengan persyaratan yang ada, dan dari penjelasan pihak manajemen itu akan dijual di Q2 2024 ini. Jadi jika itu memang terrealisasi, maka diprediksi untuk Q2 2024 laporan keuangannya untuk laba bersihnya ini akan meningkat cukup tajam ya, karena untuk nikel dan ferronikel yang belum terjual di Q1 akan dijual di Q2 ini. Namun tentu menunggu laporan keuangan Q2 rilis, tentunya di sini ya pasti akan ada banyak drama juga yang bermunculan. Apalagi kita tahu bersama sekarang Antam juga lagi diterpa dengan sentimen-sentimen negatif berkaitan juga dengan beredarnya kabar emas palsu, emas Antam palsu, yang tentunya sedikit banyak ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan investor di saham Antam. Karena kalau ini terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan ya dia akan koreksi terus harganya, bahkan bisa turun sampai ke PBV-nya itu di bawah 1. Dan kalau kita lihat untuk book value per share-nya ada di 1280-an, ya mungkin bagi Anda yang memang baru berniat untuk masuk, ya mungkin Anda bisa wait and see dulu, menunggu ya, sekiranya dapat. Ya ini hanya sekedar prediksi saja, tentu ini bukan saran jual beli saham, hanya sekedar prediksi karena ada sentimen-sentimen negatif yang juga ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mau membeli di harga bawah. Ya tidak menutup kemungkinan Antam masih bisa koreksi bahkan sampai di bawah 1 untuk PBV-nya. Jadi kalau dia sampai di bawah 1 PBV-nya, ya dia akan bisa mencapai harga di kisaran 1200-an. Dari data yang ada di sini bisa Anda lihat terpantau untuk komposisi pemegang saham antara lokal dan juga asing. Terpantau memang asing terus melakukan penjualan dan ini lokal yang terus meningkat ya, tentunya sebagaimana data untuk jumlah pemegang saham sampai dengan bulan April kemarin. Di sini terpantau retail itu atau individual mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, terpantau untuk asing terus melakukan penjualan, baik itu reksadana, dana pensiun lainnya, bahkan terakhir juga ini yang sempat sampai bulan Maret melakukan akumulasi bank, namun akhirnya di bulan April dia mulai lagi menjual Antam. Dan tentu ini bisa dilihat di sini bahwa yang menampung ya individual atau juga retail yang banyak menampung. Juga ada reksadana dari lokal ini yang mulai menampung Antam, sekalipun untuk asuransinya ini ada melakukan penjualan di kisaran bulan Maret sampai di April awal ya. Intinya di sini jika retail yang masuk di Antam karena melihat penurunan harga saham dan juga masih yakin dengan kinerja Antam ke depan, sekalipun ada banyak sentimen negatifnya, ya harapannya masuk ini betul-betul untuk long term, untuk 1 bahkan sampai 2-3 tahun ke depan. Karena kalau Anda yang masuk di saham Antam yang hanya terpengaruh dengan penurunan harga sahamnya, kemudian time frame Anda pendek, ada kemungkinan
Anda tidak akan tahan dengan fluktuasi harga saham Antam yang bisa Anda lihat di sini ya sangat signifikan naiknya, turunnya. Kalau Anda hanya membeli untuk jangka waktu pendek, tidak menutup kemungkinan Anda tidak akan tahan dan Anda akan cut loss di saham ini. Tetapi jika Anda membeli untuk jangka waktu yang panjang, sekalipun memang kemungkinan Antam masih bisa koreksi sampai di bawah 1.200-an, namun jika Anda yang sudah masuk di sebelum pembagian dividen, mungkin Anda bisa reinvest lagi dividennya, atau mungkin Anda punya dana lebih dan Anda bisa lagi akumulasi ketika dia koreksi sampai di bawah PBV satunya. Nah, ini akan jadi lebih menarik sambil menunggu laporan Q2 keluar. Apakah memang akan sesuai dengan pernyataan dari manajemen bahwa produksi nikel ferronikelnya di Q1 yang belum sempat terjual akan terjual di Q2? Ya, tentu itu akan menjadi faktor penentu juga, karena jika tidak demikian, maka dipastikan Antam ini akan terus mengalami koreksi apabila di laporan keuangan Q2-nya justru dia tidak naik signifikan ya. Nah, dari data yang ada di sini Anda bisa lihat untuk 2 tahun terakhir di 2022, 2023 biasanya Q1 itu dia sangat tinggi pendapatannya di kisaran 1,4 sampai 1,6 triliun laba bersihnya, namun masuk di Q1 pantau hanya 238 triliun. Ya, ini tentu di Q2 jika dia tidak menyentuh di kisaran 1,2 atau 1,4 sampai 1,6 triliun, maka kemungkinan besar harga Antam ini akan terus mengalami koreksi 15% apabila dia koreksi sampai ke di bawah PBV satunya. Itu bisa Anda lihat di sini berita-berita yang ada juga di Antam. Semua ini berbicara tentang emas palsu ya, dimana isu ini jadi ramai akhir ini dibahas tentang Antam, adanya emas palsu, dan ini tentu berdampak negatif bagi Antam. Sekalipun memang kemarin bahkan harga emas Antam ini naik, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan harga sahamnya. Tapi memang sebagai seorang investor ya tentu kita jangan cepat terpengaruh dengan sentimen-sentimen negatif. Sebaiknya kita lakukan analisa sebaik mungkin, kemudian kita menentukan target investasi kita jika kita memang tertarik untuk berinvestasi di Antam, karena di satu sisi ini memang bisa mengakibatkan koreksi harga saham Antam terus berlanjut, tetapi di sisi yang lain justru ini bisa menjadi momentum Anda bisa serok Antam di harga yang murah. Jadi mungkin gambaran strategi untuk investasi di Antam ini ketika dia koreksi sampai di PBV 1 atau sampai di bawah PBV satunya, Anda benar-benar mau berinvestasi untuk jangka panjang. Intinya dalam investasi saham itu semua bergantung pada keyakinan. Kalau Anda yakin sekalipun dia akan ada fluktuasinya mungkin ya sangat signifikan terjadi penurunan harga sahamnya, Anda akan tetap tenang. Oke, tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.